Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Mega Cantika. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kelas 8 SMP, getaran, gelombang, dan bunyi. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, waditubillahirobbah, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah, wabdizidni ilman wujudni fahmi. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut memasuki materi tentang getaran, gelombang, dan bunyi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang akan kita capai dan indikator pembelajaran yang dipelajari pada semester ini. Nah, kompetensi dasarnya itu terbagi dua. Yang pertama, menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Terus indikator pencapaian dari kompetensi ini, kita dapat menjelaskan pengertian getaran, terus kita juga menyelidiki peristiwa getaran bandul, lalu kita juga menghitung frekuensi dan periode ayunan pada getaran. Selanjutnya kita juga harus mengetahui apa itu pengertian gelombang, terus juga menyelidiki apa aja peristiwa gelombang yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga harus bisa menjelaskan karakteristik dari gelombang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui karakteristik, tentu kita akan menjabarkan rumus tentang periode dan panjang gelombang. Nah, setelah itu kita juga harus mengetahui peristiwa pemantulan gelombang. Terus peristiwa selanjutnya, ntar yang kita bahas ke tingkat selanjutnya. Lalu setelah itu kita juga mempelajari bunyi, pengertian bunyi, karakteristik bunyi, terus juga mempelajari cepat lambat gelombang pada bunyi, gitu. Nah, dan mempelajari contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, setelah kita membahas indikator pencapaian ini, kita akan memasuki materi selanjutnya. Nah, teman-teman, tahu nggak sih perbedaan dari getaran, gelombang, dan bunyi itu? Kalau belum tahu, yuk kita pelajari. Nah, yang pertama getaran. Apa itu getaran? Getaran merupakan gerak bolak-balik dalam suatu interval waktu tertentu. Kalau gelombang, itu tuh suatu getaran yang merambat. Tapi kalau bunyi, sesuatu yang dihasilkan oleh benda yang mengalami getaran. Jadi, dapat kita pahami ya, bunyi itu merupakan hasil dari gelombang. Lalu, pada materi pertama, kita mempelajari getaran pada bandul. Nah, di samping ini kan ada ini ya, ada gambar bandul gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu apa itu getaran pada bandul. Jadi getaran pada bandul ini adalah satu getaran pada bandul sama dengan gerakan dari A, B, C, lalu balik lagi ke B, lalu balik ke A. Nah, pada bandul ini, satu getaran itu memiliki periode 1 sekon dan frekuensi 1 Hz. Tapi kalau misalnya kita periodenya 2, terus kan dinaikin aja gitu. 2 getaran, 2 frekuensi. Jadi berbanding lurus gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari frekuensi pada getaran. Sebelum kita mengetahui rumus, kita harus tahu dulu dong apa itu frekuensi. Nah, frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi dalam satu sekon. Dapat dirumuskan sebagai berikut, F sama dengan N per T. Nah, F itu apa sih? Frekuensi. N itu banyak getaran, dan T itu adalah waktu. Lalu selanjutnya kita akan mempelajari periode. Apa sih periode itu gitu? Periode adalah waktu yang dibutuhkan hingga terjadinya satu getaran. Nah, rumusnya di samping ini ya teman-teman nih. T sama dengan 1 per F. T itu kan periode dalam sekon. Nah, F itu frekuensi dalam Hz ya. Lalu selanjutnya kita akan memasuki materi gelombang. Kita udah mempelajari pengertian gelombang ya tadi. Nah, ini misalnya merupakan getaran yang merambat, biasanya berguna untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi energi itu terbagi atas dua gitu. Yang pertama gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Nah, apa sih gelombang elektromagnetik itu gitu? Jadi
Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan zat perantara. Sedangkan gelombang mekanik, gelombang yang membutuhkan zat perantara ketika merambat. Contoh dari gelombang elektromagnetik yang pertama itu ada radio. Terus gelombang mekanik itu contohnya gelombang bunyi. Nah, selanjutnya berdasarkan arah getaran, gelombang itu terbagi lagi nih teman-teman. Yang pertama, gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu ialah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah perjalanannya. Nah, di samping ini ada gambarnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada gelombang longitudinal. Apa sih gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya? Gitu. Lalu selanjutnya kita mempelajari cepat rambat. Apa sih cepat rambat itu? Nah, cepat rambat adalah besarnya jarak yang ditempuh gelombang tiap 1 sekon. Pada cepat rambat itu berlaku V sama dengan S per T. Nah, V itu apa? V itu kelajuan dalam meter per sekon. Selanjutnya ada S. S itu jarak yang ditempuh. Dan T itu waktu tempuhnya. Selanjutnya, ada hubungan antara frekuensi, cepat rambat, dan panjang gelombang. Nah, hubungan panjang gelombang itu kan dilambangin oleh lambda ya. Lambda sama dengan P per F. Karena T periode kan 1 per F ya. Jadi dimasukin aja nih lambda sama dengan P dikali T. Selanjutnya kita akan memasuki materi bunyi. Nah, bunyi itu kan udah dipelajari ya tadi ya. Dia kan hasil dari getaran gitu. Tapi bunyi ini terbagi lagi nih berdasarkan besar frekuensi. Bunyi itu terbagi 3. Yang pertama ada ultrasonik. Ultrasonik itu frekuensinya besar dari 20.000 Hz. Biasanya bunyi frekuensi segede ini tuh nggak bisa didengar oleh manusia ya teman-teman gitu. Jadi cuma bisa dihasilkan atau ditangkap oleh hewan kayak kelelawar, lumba-lumba gitu. Nah, selanjutnya ada audiosonik. Frekuensinya berkisar sekitar 20 sampai 20.000 Hz. Nah, bunyi ini yang bisa kita dengar gitu. Selanjutnya ada infrasonik. Infrasonik itu frekuensinya kecil dari 20.000 Hz. Jadi hewan yang dapat menangkap infrasonik ini ada jangkrik dan anjing gitu. Nah, ultrasonik ini ada manfaatnya juga loh dalam dunia medis, dalam hidup sehari-hari gitu. Yang pertama itu bisa buat USG, yang kedua itu memeriksa organ dalam gitu. Terus yang ketiga juga dapat mendeteksi kerusakan pada logam. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari medium rambat pada bunyi. Jadi bunyi itu dapat merambat melalui medium zat padat, zat cair, dan gas. Selanjutnya itu ada intensitas bunyi. Intensitas bunyi adalah besaran yang menyatakan berapa besar daya bunyi tiap satuan luas. Biasanya dalam watt per meter kuadrat. Intensitas bunyi itu bergantung pada amplitudo sumber bunyi dan jarak pendengar dengan sumber bunyi. Lalu selanjutnya kita juga mempelajari pemantulan bunyi. Jadi pemantulan bunyi itu ada hukum pemantulan bunyi ya teman-teman. Biasanya disebut dengan hukum Snellius. Nah bunyinya, bunyi datang, bunyi pantul, dan garis normal atau N itu terletak pada satu bidang datar. Terus sudut datang sama dengan sudut pemantul atau I sama dengan R. Nah macam-macam bunyi pantul. Bunyi pantul itu biasanya dapat memperkuat bunyi asli. Terus gaung dan kerdam, terus gema. Pemanfaatan pantulan bunyi itu biasanya untuk menghitung kedalaman laut. Berarti itu kan biasanya digunakan sama BMKG ya. Gitu. Nah, selanjutnya juga bisa survei geofisika. Nah, sekian ya materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Buat teman-teman sekalian, semangat terus ya belajarnya. Semoga materi dari saya, penjelasan yang sedikit dari saya ini dapat membantu teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.